Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 28 Maret 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Alright, jadi siapa di sini coba absen dulu di kolom komentar yang berhasil ambil posisi sell di harga 2197 ya. Di sini. Dan kemarin juga saya ada lihat ternyata ada yang ambil buy di sekitaran 2178, 2177. Selamat, kalian sudah profit besar sekali ya. Dan itu termasuk profit yang bisa saya bilang hoki karena itu adalah tinggi sebanyak 194 pip. Selamat ya. Jadi yang masih bingung kenapa saya nggak ada ambil pada saat live kemarin di harga 2177 karena sekali lagi itu tidak masuk ke dalam rules yang sudah saya buat dalam strategi scalping. Saya lebih prefer, memang kemarin ini adalah suatu setup yang sangat bagus sekali. Ya, setup yang biasanya saya tunggu untuk ambil posisi buy. Tapi permasalahannya ini terjadi di immediate supportnya, ya, bukan di true supportnya. True supportnya kan di sini, true supportnya di situ. Kalau terjadi di sini, saya nge-buy, oke, itu masih menjadi reason yang bagus ya. Kalau di sini hanya sebagai immediate doang, ya saya nggak usah sih, ya. Chance-nya memang bisa bergerak naik, tapi saya pribadi lebih mending untuk menunggu di bawah aja karena kalau saya pribadi lebih strict kepada apa yang sudah saya buat rulesnya. Tapi tiap orang kan rulesnya beda-beda ya. Contohnya kayak kemarin saya bilang di sini bisa untuk ambil posisi buy tapi saya nggak ngambil, ternyata ada yang ngambil buy juga di 2177 kemarin ya kan, atau nggak di 2178. Nah udah, kemarin pada saat saya selesai live itu langsung naik sampai ke 2180 dan itu sudah langsung profit 30-40 pip, dan bahkan kalau kalian hold sampai malam hari itu profitnya 190 pip ya. Jadi kapan lagi? Dan ketika naik sampai ke 2197 kalian lihat nih kan candle M5 tidak ada satupun close di atas 2197. Konfirmasinya langsung dikasih bearish engulfing di sini ya. M5 bearish engulfing, M15 wah langsung bearish engulfing ngotak ya. Jadi M5 ini benar-benar suatu indikasi harga kan bisa drop dengan kencang. Jadi kalau dilihat bearish engulfing kuat ya, rejection atas kencang, kemudian 5 menit setelahnya langsung drop signifikan dari 2195, terendahnya adalah sampai di 2183 dan itu turun sebanyak 121 pip ya. Jadi kemarin benar-benar bisa dibilang works lah ya untuk masalah analisanya kemarin. Untuk hari ini bagaimana? Ya kemarin kan secara kalender ekonomi kita nggak ada, jadi pure secara teknikal. Nah untuk hari ini problemnya adalah kita akan ada punya berita dari final GDP ya. Seperti yang kita tahu bahwa GDP di economic projection FOMC kemarin itu adalah di sekitaran 3,1 atau 3,2 saya lupa ya. Intinya nanti malam di sini final GDP tidak boleh di bawah 3%. Kalau final GDP turun di bawah 3% itu akan sedikit berbahaya ya. Kemungkinan FOMC akan sedikit bertindak nanti dengan adanya GDP yang mulai menurun. Tapi kalau misalnya GDP-nya meningkat itu masalah, itu bukan suatu masalah. Justru itu adalah hal yang bagus ya. Jadi kita akan melihat final GDP setelah dari FOMC economic projection kemarin ya, supaya kita bisa lihat benar nggak apa yang diproyeksikan oleh the Fed masalah GDP ya. Selanjutnya kita akan ada berita dari unemployment claim seperti biasa. Di sini sih diperkirakan dari 210.000 naik ke 212.000. Selanjutnya ada pending home sales diperkirakan akan naik dari -0,4 ke 1,4, dan consumer sentiment. Consumer sentiment di sini diperkirakan akan flat. Kalau kita lihat kemarin itu kan consumer confidence-nya turun sedikit ya, turun sedikit, dan kalau hari ini kita akan melihat consumer sentiment kayaknya akan turun sedikit juga, kayak di angka 75 kayaknya ya. Di sekarang 75 atau enggak di 76 saya rasa.
Jadi kalau nanti malam kalian ingin trade berdasarkan news, ya udah bisa, ini nanti ya bisa dilihat final GDP, kemudian unemployment claim, pending home sales, dan juga consumer sentiment bisa menjadi faktor kalian untuk bisa entry nanti. Kalau mau entry berdasarkan news ya. Tapi kalau saya pribadi sih bisa entry aja ya. Kemungkinan kalau bisa dikasih kesempatan entry sebelum news, mungkin saya akan entry. Entry-nya di sini saya lebih prefer untuk ambil posisi sell sih sebenarnya ya, untuk ambil posisi sell. Tapi kalau dilihat untuk saat ini sih belum ada konfirmasi sama sekali untuk nge-sell ya. Untuk apa ya, saya sedikit info dulu sebelum saya lanjut. Kalau besok itu kan sudah tidak ada kegiatan aktivitas trading lagi ya. Kalau dilihat kemarin itu kan besok itu tepatnya adalah Jumat Agung, jadi besok banyak yang libur ya, termasuk kita kan juga libur ya, tanggal merah besok. Kalau dilihat itu Asia libur ya, Asia libur, kemudian Eropa juga libur. Yang open itu cuma ini bahkan Kanada libur ya, Kanada juga libur. Jadi bisa dibilang market yang open itu cuma market US doang. Jadi kalau ketika market US open itu berarti sekitar jam bisa dibilang sekitar jam 8 malam, berarti jam 8 malam WITA, berarti jam 7 WIB ya. Jam 8 pun kayaknya nggak bakal ada posisi besar ya, walaupun besok di sini ada Core PCE Price Index yang dimana diperkirakan ini akan menurun 0,4 ke 0,3, sedangkan dari segi personal income diperkirakan akan turun dan personal spending diperkirakan akan meningkat. Nah, ini worry-nya ya. Spending dan income di sini diperkirakan akan sedikit bermasalah untuk besok. Dan untuk besok juga ada Fed Chair Powell speak. Di sini akan berbicara di Macroeconomic dan Monetary Policy Conference di San Francisco ya. Mungkin di sini Jerome Powell akan mengatakan tentang kata-katanya ataupun insight-nya tentang masalah suku bunga dan juga inflasi, yang katanya kan akan ada pemotongan suku bunga. Mungkin aja sih ini akan dibahas sedikit untuk besok. Ya. Jadi untuk besok sebenarnya kurang bagus untuk kalian trading sebenarnya untuk besok ya, karena market yang buka cuma market London doang. Market New York doang. Bukanya pun jam 8 WITA atau nggak jam 7 WIB, dan ketika sudah masuk jam 8 itu pun nggak sepenuhnya akan bisa beroperasi penuh ya. Kemungkinan sih nggak akan terlalu besar juga volumenya jadi untuk besok ya. Jadi saya sarankan kalau kalian ingin trade pada hari ini, sebaiknya close juga langsung hari ini kalau bisa ya. Kalau nggak mau trade juga hari ini juga nggak masalah, karena besok itu libur lah bisa saya katakan. Jadi untuk besok tidak ada analisa sama sekali ya, tidak ada analisa sama sekali, dan juga tidak ada live juga. Jadi nanti sore adalah live terakhir untuk di minggu ini ya. Dan ingat besok adalah penutupan candle weekly dan sekaligus penutupan candle monthly. Jadi harap berhati-hati ya. Kalau dilihat dari weekly sekarang ya, sekali lagi saya ingatkan, weekly di sini akan menjadi hal yang penting kalau weekly bisa tutup di bawah 2180. Ya, kalau tutup di bawah 2180 kemungkinan minggu depan kita akan bisa melihat retracement ya. Karena target saya sudah kena semua ya, sudah ngambil high yang sebelumnya dan sudah mengisi ya 50% dari ekor minggu lalu. Kalau dari candle daily ya, candle daily untuk saat ini problemnya adalah ini ya, candle daily ternyata sudah berhasil lebih tinggi close-nya ya. Kemarin itu close di harga 2194,86, which is itu sebenarnya besar sekali range-nya ya. Jadi kalau dilihat hari ini secara candle daily memang dia sudah break di atas apa ya bisa dibilang ya. Tapi kalau dari ini ya, dari kita pakai all time high ekor di sini sekarang sampai yang ada di sini sebenarnya sih belum bisa saya katakan itu bisa keluar zona, bisa keluar kotak sih sebenarnya ya. Walaupun kalau kita pakai body candle kan pasti akan terus berubah-berubah ya. Walaupun kalau kita body candle di sini awalnya, lalu kalau kita menyesuaikan body candlenya
dengan body candle yang tertinggi di sini, ini kan pasti akan berubah seperti ini. Nah, sekarang otomatis berubah lagi. Jadi kalau menurut saya di sini kita bisa pakai untuk masalah yang ada di sini ya. Satu batang candle daily yang ada di tanggal 8 Maret, saya rasa itu bisa menjadi apa ya namanya? Suatu tolak ukur apakah candle sudah berhasil keluar dari kotak ini atau belum ya. So far sih belum ya, karena ini hampir close, ini kemarin hampir close di atas 2195,13. ini kan close nya kemarin di 2194,85, hampir sih lagi sedikit ya. Untuk hari ini sih saya ekspektasikan harga itu akan drop dulu setengah, at least sampai ke 2183 atau ekstrim sampai ke 2180. Dan ingat, candle daily hari ini itu kita nggak punya ekor. Dan harga sekarang sudah buat drop, jadi saya nggak akan heran kalau ini akan berubah menjadi flip bullish ya, flip bullish. Tetapi permasalahannya adalah di sini ya, di 2208 dan juga di angka psikologi level 2200 itu kemungkinan akan menjadi hal yang sulit ya. Kalau hari ini kita melihat penurunan dulu ya, at least sampai setengah dari candlenya, ini kan sampai ke 2185. Kalau drop sampai 2185 kemudian flip menjadi bullish, saya nggak akan heran kalau naiknya mungkin bisa sampai 2208 ya, sampai ke 2208. Tapi kalau dia cuma turun segini dan naik kemudian dia turun lagi, nah itu kemungkinannya akan bisa membuat penurunan lebih lanjut sampai ke 2183 bahkan sampai ke 2170 ya. Itu secara daily. Daily kita memang belum punya ekor atas, dan H4 pun masih sama ya, tidak ada perubahan sama sekali. 2183 masih menjadi area support yang kuat dari segi time frame H4 ya. Dan untuk dari segi time frame H4 juga di sini kalau saya boleh kasih itu ada di harga 2174,4 juga ya, sama. Kalau kita pindahkan ke time frame H1 di sini 2188 akan saya delete karena itu sudah selesai ya. Untuk masalah 2183 ini kan di H4 ya. Kalau saya bawa ke H1 kayaknya saya akan revisi di sini. Mungkin saya akan taruh itu di harga tertinggi di 2185 deh ya. 2185,5 menjadi support saat ini dari segi time frame H1. Kemudian untuk selanjutnya supportnya adalah ada di 2174,5 atau enggak di 2175 ya, bisa kalian tulis itu juga. Kayaknya terlalu tinggi sih ya, di 2174,5 sih, 2174,5 saya lebih prefer untuk ambil di sana untuk sebagai support. Kemudian immediate supportnya masih sama di 2169, kemudian support selanjutnya ada di 2165,5. Kemudian sampai bawah itu 2161. Ini kan jauh banget sudah ya. Jadi kalau saya rasa sih untuk saat ini supportnya adalah di 2185,5 dulu ya. Karena ini kan harga turun, tertahan ini sebagai area resisten, ini kan awalnya resisten, kemudian di break, kemudian ini pernah menjadi resisten juga di time frame M15 ya, di sini sebagai resisten. Kemudian ini turun juga menjadi area support. Jadi otomatis 2185 menjadi immediate support saat ini ya. Kalau ini break di bawah 2185 kemungkinan kita akan turun sampai ke 2180, dan jika pun turun terus di bawah 2180 itu akan bisa drop terus sampai ke 2170. Sesuai saya bilang tadi, kemungkinan sih saya hari ini akan ambil posisi sell. Dan ingat, ini 2197 hanyalah sebagai resisten terdekat, bukan sebagai strong banget resistennya ya. Karena kalau secara secara candle sih sebenarnya kalau dilihat saya lebih prefer untuk pakai candle yang ada di kayaknya di sini sih ya, di harga 2200 coba ya. Ya, saya lebih prefer untuk pakai di harga di 2201 atau enggak di 2200 sih ya. Di angka psikologi level 2200 saya lebih prefer untuk naruh di sana sebenarnya sebagai resisten ya. Tapi kan saya taruh di sini kemarin karena ada area supply juga kan di 2197, dan kebetulan juga ini kan di M30-nya ada juga supportnya di sini ya.
Tapi saya lebih prefer sih di 2200 sebenarnya. Dan ingat juga di sini ada satu area kok hilang dia areanya. Oh ini ya, area supply-nya yang ada di H1 di 2208 ya. 2208 itu menjadi areanya yang masih fresh saat ini ya. Yang masih fresh saat ini. Nah, kalau saya pribadi untuk ambil posisi sell mungkin saya akan tunggu ini sampai 2195 lagi, mungkin lagi sekali ya. Dan kemudian jika itu bisa memberikan kesempatan turun mungkin saya akan sell, ataupun nanti di bawah 2185 saya akan sell. Dimana kan saya ngebuy, otomatis saya akan ngebuy lebih baik di 2180 2178 ya. Saya lebih prefer untuk di sini ngebuy di bagian bawah di sini. Karena kalau saya paksa ngebuy di atas 2196 itu akan terbentur terlalu banyak resisten dan juga supply yang dekat di sini. Jadi saya lebih prefer untuk ngebuy ya tunggu aja di bawah sekalian kayak kemarin ya. Di 2180, 2178, 2177 itu lebih prefer untuk ngebuy. Karena ini sudah melewati 2185 ya sebagai area resisten dan sekarang menjadi area support. Jadi otomatis saya pribadi akan ambil posisi sell. Tapi sellnya di mana? So far ini belum saya mau ambil posisi sell dulu ya. Ini belum ada dikasih kesempatan untuk ambil posisi sell sebenarnya ya. Jadi intinya untuk hari ini kalau kalian ingin ambil posisi, consider bahwa 2196 2197 ya. Itu bisa menjadi immediate resistance, dan ingat itu dekat dengan angka psikologi di 2200. Dan support sekarang itu ada di 2185,5. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi, harap perhatikan level ini 2185 sampai 2197, atau kalian boleh panjangkan sampai ke 2200 ya, sampai ke 2200. Dan ingat candle daily hari ini yang kita open di sini di jam 6 pagi di sini itu kita nggak punya ekor sama sekali. Jadi kecenderungannya ini akan bisa bergerak naik. Tapi saya lebih pribadi candle daily itu akan bergerak turun dulu at least sampai 2180 atau nggak 2181, baru itu nanti bisa mengejar naik untuk mengejar ketinggalan ekor nggak ada di sini, nggak ada ekornya di sini ya. Jadi saya lebih pribadi untuk secara singkat nge-sell, tapi untuk jangka panjangnya adalah tetap akan ambil posisi buy ya. Jadi seperti itu. Jadi harap consider hati-hati terhadap level-level yang sudah saya buat di sini. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Ingat besok itu marketnya libur dan saya juga pribadi akan libur juga dari trading. Jadi sampai jumpa lagi untuk analisa XAUUSD harian di minggu depan hari Senin, yang dimana itu akan menjadi pembahasan yang spesial. Yang seperti biasa setiap awal bulan saya akan analisakan dari time frame monthly ke weekly kemudian ke daily. Oke. Sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye bye.